Yogyakarta Hadiningrat. Semoga peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ke-269 ini menjadi cahaya pemandu dalam pembangunan daerah istimewa. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomonugroho. Kali ini saya sengaja di tempatnya Bapak pengamat agraria, Bapak Insinyur Selu Siput Lokasari, yang kebetulan beliau ini juga seorang ketua Forpeta, Forum Peduli Tanah Jogja. Saya ingin bertanya tentang hari jadi Kota Yogyakarta, karena saya dengar Forpeta ini pernah melaporkan membuat semacam laporan Forpeta itu terhadap hari jadi Kota Yogyakarta ini. Seperti apa Pak Siput? Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat malam. Ya. Mas Argo. Ya. Lama nggak jumpa. Ya. Lama nggak jumpa ya. Sehat. Selama Mas Argo, pilihan presiden ya. Mas Argo, yang ditanyakan itu hari jadi Kota Yogyakarta apa? Daerah Istimewa Yogyakarta itu ya, seperti pidatonya Pak Gubernur itu tadi ya. Ya. Saya maksud ya. Tadi Pak Gubernur ngomong hari jadinya ke berapa ini? Ke 200 berapa itu tadi? 269. Ya, 269. Dan 269 itu jatuh penanggalannya adalah tahun 1755, beliau bilang 13 Maret. Iya. Oke. Dan itu berarti, masih kolonial Belanda itu ya. Ya berarti ya Pak Gubernur ini memang bikin, ya mungkin bikin orang jadi bingung. Iya. Kalau hari jadi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, itu tahun 1755. Tahun 1755 itu zamannya Hindia Belanda, malah zaman VOC. Wah, iya. Ya, masih penjajahan itu. Padahal DIY ini lahirnya kapan? Logikanya seharusnya kan setelah Indonesia merdeka loh. Jangan logikanya. Menurut Mas Argo, DIY ini ya lahirnya kan setelah Indonesia merdeka, itu pasti toh, karena itu salah satu provinsi di Indonesia toh. Jadi ya, DIY ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Ya. Yaitu berarti 5 tahun setelah merdeka. 17 Agustus 1945 setelah merdeka. Itulah hari jadi DIY. Ya toh? Ya. Nah, jadi kalau terus kemudian mungkin beliau mengatakan hari jadinya 1755, dan kalau menyimak pidatonya di depan, itu mungkin beliau mungkin bukan dikaitkan. Maksudnya beliau hari jadinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu adalah 13 Maret 1755. Ya. Cuman tadi beliau ngomongnya mungkin slip tong. Ya orang sudah berusia kan, ya maaf, harus dimaklumi. Jangan kok terus dijadikan lelucon gitu ya, jangan. Harus dimaklumi. Nah, itu maksudnya beliau, saya yakin itu yang dimaksud adalah hari jadinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu betul. Itu dijadikan oleh VOC melalui perjanjian Giyanti 1755. Ya kalau sudah masa lalu kita jangan pakai penafsiran, baca saja naskah tertulisnya. Itu seperti itu. Tetapi kalau hari jadinya Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah 4 Maret 1950. Karena saya dengar juga Surakarta itu pernah juga jadi daerah istimewa itu loh. Tapi waktu itu dibatalkan Bung Karno itu kayaknya. Ya kita nggak ke sana lah. Kita kalau Mas Argo tanya tentang hari jadi ya seperti itulah. Ya. Nah tentang hari jadi ini kami Forpeta itu pernah bersurat memberikan masukan pada waktu pembahasan hari jadi itu kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, kemudian Ketua DPR di DIY. Itu kita kasih masukan bahwa intinya hari jadi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah 4 Maret 1950 dengan ada satu hak asal usul di mana Republik menjadikan Jogja ini
menjadi daerah istimewa Yogyakarta atau daerah khusus atau daerah istimewa itu karena apa? Karena peristiwa bergabungnya Sri Sultan Habib ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 bergabung ke Republik pada 1945. Waktu itu 5 September. Ada maklumatnya. Bergabung menyerahkan wilayah dan penduduknya. Yang sebelum kemerdekaan itu berada di bawah kedaulatan Belanda dan Kesultanan merupakan bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Sultan, Kesultanan dan rakyatnya berbendera Belanda. Itu yang menyampaikan seperti itu adalah naskah 1940 perjanjian antara Sri Sultan Habib 9 dengan Lushan Adam pada waktu itu. Itu kami sampaikan. Gitu. Jadi setelah kemerdekaan Sri Sultan tidak mau lagi di pihak Belanda, maka itu bergabung kepada Republik setelah Pak Karno dan Bung Hatta menyampaikan proklamasi. Nah, itulah ya karena kemudian kesetiaan daripada beliau berdua ini kepada Republik dalam ikut mempertahankan kemerdekaan. Yang ikut mempertahankan kemerdekaan itu adalah pribadi Sri Sultan Sri Paku Alam beserta seluruh rakyat rakyat Jogja. Tuh, dan juga rakyat Indonesia dimanapun dari Sabang sampai Merauke. Karena itu bagian dari negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kemudian pada tahun 1950 tadi dijadikanlah terbentuknya DIY ini melalui Undang-Undang Nomor 3. Ada undang-undangnya itu. Ada. Jadi saya yakin kalau itu Sri Sultan selip lidah saja. Sebab kalau hari jadinya 1755 DIY, berarti Republik ini 5 tahun sebelumnya Republik hari jadinya 1750 loh. Ayo nggak masuk akal. Dan juga kalau hari jadinya DIY itu 1755, ya gubernur pertamanya siapa? Terus aturan-aturannya seperti apa? Iya toh, DPRD-nya itu siapa? Kan gitu, nggak masuk akal. Maka itu kesimpulannya adalah beliau, Pak Gubernur itu selip lidah. Oke, terakhir Pak Siput. Harapan Pak Siput sebagai warga negara seperti apa? Terutama jadi warga Jogja ini terhadap pidato itu ya. Terhadap pidato? Ya kalau harapan saya ya kita maklumi saja itu selip lidahnya Pak Gubernur. Tetapi kalau sampai ada perda yang menyampaikan, yang menentukan bahwa hari jadi DIY itu ada tahun 1755, nah itu sangat memprihatinkan. Kalau sudah begitu ya itu orang-orang pinter itu perlu perda itu di JR nanti di MA. Gitu ya. Ya kalau enggak kan itu kan termasuk satu maksud saya itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Konstitusi sudah mengatakan kok melalui undang-undang itu. Iya kan? Itu harus di JR kalau tentang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Siput. Sementara sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Argo. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya